Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Teknisi Elektro. Di sini saya dapat kiriman lagi dari subscriber saya. Minta diperbaiki untuk barangnya. Jadi ini adalah radio TV ya. Ini klasik ya. Untuk kerusakannya ini mati total. Sebelumnya sempat hidup ya. Dan katanya habis ganti beberapa kapasitor, tapi di sini malah jadi mati total ya. Merek Sanyo ya, TPM 2570G. Nah, untuk tipe ini di internet tidak ada manualnya ya, jadi kita harus baca jalur untuk mengetahui rangkaian yang bermasalah. Oke, ini dia untuk casingnya sudah terbuka ya. Ini bagian mesinnya. Di sini saya akan jelaskan sedikit bagian mesin. Untuk bagian papan yang atas di sini terdapat beberapa bagian. Itu sebagai modul radio ya. Kemudian ada modul IF dan di sini terhubung ke bagian tuner blok ya. Kemudian ada IF tuning dan juga bagian suara. Karena di sini mati total, kita akan menelusuri bagian power supply ya, yaitu VCC utama dari beberapa bagian blok. Kita bisa menelusuri supply dari baterai. Untuk mempermudah pengecekan, di sini saya melepas papan atas dan melepas beberapa kabel bagiannya ya. Di sini terdapat juga bagian soket. Kita tinggal tandain aja untuk masing-masing kabel ya. Jangan sampai lupa ataupun keliru pemasangannya. Di sini saya mencurigai bagian IF ya, karena keterangan dari pemiliknya ada salah satu transistor yang panas di bagian PCB atas ini. Tapi kita fokus dulu pada bagian PCB utama ya, karena di sini sebagai rangkaian CRT-nya. Di sini kita harus baca jalur ya, karena tidak ada manualnya. Jadi kita urut jalurnya satu-satu dari VCC utamanya. Nanti jika kita memberikan supply, diusahakan kabelnya tidak ada yang bersentuhan ya. Setelah mengamati beberapa bagian, ternyata untuk solderannya di sini banyak yang rusak ya. Solderannya pada ngepong, pada aus ya. Nanti kita akan solder ulang. Kita lanjut untuk pengecekan supply utama ya. Saya sudah pasang kabel ya pada jack DC. Cuman di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, di sini kita harus mengukur supply-nya ya. Untuk jack DC di sini terbagi beberapa bagian. Yang pertama sebagai switch on off ya, kemudian ada juga untuk jalur charger. Nah, ini kabelnya sudah saya pasang. Kita tinggal cari jalur power. Di sini saya memberi tegangan lewat power supply karena jalurnya terdapat beberapa resistor ya, agar pengecekannya lebih mudah. Nah, di sini supply dari jack DC masuk ke bagian kabel ini ya. Nah, ini kabel untuk naik ke papan switch. Nah, ini sudah ketahuan ya sumbernya dari sini. Nah, nanti dari switch ini akan dibagi ke beberapa rangkaian. Kita bisa cek untuk keterangan switchnya di sini.
switch yang pertama di sini sebagai on off ya, kemudian chargernya, kemudian switch kedua sebagai mode radio dan TV-nya. Nah, di sini kita tinggal posisikan saja untuk switchnya pada posisi on ya, switch pertama. Kemudian di sini untuk jalur output dari switch pertama dia lari ke switch yang kedua. Nah, di sini untuk switch kedua di sini kita posisikan ke TV ya. Nah, di sini untuk outputnya masuk ke bagian papan atas ya, cuman di sini karena papannya dilepas, jadi saya akan jumper terlebih dahulu ya. Kemudian untuk output dari switch kedua di sini outputnya ada di pin ini ya. Dan di sini jalurnya terbagi ke beberapa rangkaian ya, sebagai supply VCC utama. Nah, di depan sini tadi saya lepas untuk frame ya, karena ada beberapa komponen di bawah CRT nggak ketahuan ya, jumperan, resistor atau dioda. Jadi saya buka semua bagian depannya. Oke, kita lanjut, kita jumper jalurnya ya. Tadi untuk supply di sini jalurnya masuk ke sini ya, jack ini, kemudian dia juga akan dibagi ke beberapa IC di sini. Ini jack ya, soket. Di sini ada 3 mode ya, untuk AM, FM, kemudian untuk TV-nya. Nah, untuk yang tadi di jumper adalah supply TV ya, jadi masuk ke sini supply-nya. Ini adalah rangkaian EF nya. Untuk bagian EF jika tidak digunakan juga nggak apa-apa ya, karena di sini untuk sinyalnya kan masih analog, jadi kita lebih baik bypass ya jalurnya, kita bisa menyuntik sinyal videonya. Untuk papan atas di sini belum saya ukur-ukur ya, cuman di sini kita perhatikan juga banyak juga jalur yang bermasalah ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini untuk solderannya juga sudah pada aus ya, masih solderan bawaan. Untuk data set IC-nya saya sudah lihat ya, jadi kita bisa menyuntik sinyal video pada bagian output decoder ya. Oke, tadi supply kita udah jumper ya. Untuk papan bawah juga saya sudah solder ulang beberapa bagian. Di sini kita bisa melakukan pengetesan. Supply 9 volt ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini layar CRT-nya sudah hidup ya. Berarti untuk papan utama di sini sudah bekerja. Nah, di sini untuk mesinnya ada beberapa kabel ke bagian papan atas ya untuk EF, dan masuk ke bagian tuner di sini untuk pengaturan sinyalnya ya. Karena untuk mode sinyal ada beberapa mode, itu sebagai vertical hold-nya ya. Kita udah nggak pakai, mungkin nanti kita bisa tes juga di saat lakukan suntik sinyal video. Untuk papan yang atas di sini saya coba cek lagi, dan ada beberapa bagian yang short ya, kemungkinan dari solderan ya. Nah, di sini saya sudah lepas, dan ini adalah transistor yang bermasalah ya. Nah, ini kalau papan atas terhubung, transistor ini panas, dia jadi mati total ya. Nah, ini untuk jalurnya sudah saya rapikan, nanti saya akan tes. Jika memang masih nggak bisa, kemungkinan untuk IC-nya sudah rusak ya. Sini ada beberapa IC. Jadi yang tadi untuk EF, kemudian yang ini sebagai mode radionya ya. Dan di sini juga ada IC sisir. Ini sebagai power M ya. IC power suara.
Nah, ini IC model lama ya, seperti ini. Dia watt kecil. Ini bagian suara ya. Dan ini untuk volumenya ya. Kemudian untuk bagian input sinyal video, di sini saya sudah cari jalurnya ya. Ini nanti kita amankan ya, jangan sampai bersentuhan. Untuk sinyal input video di sini terdapat pada bagian pin ataupun jalur pada kabel hijau ya. Nah, ini terdapat di bawah, kita bisa lihat. Jadi dia posisinya di sini. Nah, ini untuk kabel hijau ya. Ini output dari IC EF ya, output sinyal video komposit. Oke, di sini kita akan melakukan pengetesan ya. Di sini saya sudah menyambungkan untuk input sinyal video, dan teman-teman bisa lihat untuk hasilnya ya. Untuk papan yang bawah sudah bekerja ya, normal. Kemudian untuk layar CRT-nya masih normal juga ya, gambarnya masih jelas, masih terang ya. Ini untuk atur brightness kontrasnya. Kita pindah mode dulu ya, biar tidak flicker gambarnya. Nah, ini sudah berkurang ya flickernya. Di sini untuk pengaturan gambar saya tidak menemukan penyetelannya, agak sulit juga untuk penyetelannya ya, karena di sini tidak ada manual, jadi kita harus cari menelusuri jalurnya ya. Bisa saja kita menemukan tapi agak lama. Ini setelan bawaannya seperti ini untuk bagian IK, kemudian bagian fokusnya juga masih bawaan. Tidak ada settingan untuk trimpodnya sama sekali. Nah, ini untuk suaranya tidak ada ya, karena belum dipasang, karena bagian suara terdapat pada bagian papan yang atas. Nah, di sini untuk bagian vertical hold-nya agak sensitif ya. Jadi kadang berubah, dia bisa rolling. Mungkinan ada jalur yang harus disetting ya dari IF-nya, ini juga pengaruh. Karena untuk penyetelan IF ada bagian yang terhubung ya untuk vertical hold-nya. Untuk bagian papan yang atas kemungkinan IC-nya rusak ya. Jadi di sini saya akan konfirmasi terlebih dahulu kepada pemiliknya. Kalau dia mau seperti ini tinggal kirim saja ya. Jadi untuk suaranya kita tinggal modif dengan menambah power ampli-nya. Untuk IC yang bermasalah saya tidak ada stok. Mungkin nanti pemiliknya mau coba ganti sendiri ya. Oke, di sini unitnya sudah hidup normal ya. Jadi untuk reparasinya saya hentikan sampai di sini saja. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.